Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 atau pada tanggal 3 IR 5781, saudaraku, diambil dari kitab Imamat 19 ayat 3 sampai 4 yang merupakan kelanjutan terus pembacaan dan renungan Torah kita, dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-18, saudaraku, yang berkata demikian. Setiap orang di antara kamu haruslah takut pada ibunya dan ayahnya, dan kamu harus memelihara sabat-sabatku. Akulah Yahweh Elohimmu. Ayat 4, hendaklah kamu tidak berpaling kepada berhala-berhala dan ilah-ilah tuangan. Janganlah kamu buat bagimu. Akulah Yahweh Elohimmu. Saudaraku, ini adalah perikop di ayat Imamat 19 ini, sama seperti kemarin tentang kesucian dalam perilaku pribadi, saudaraku, dan kita akan menguraikan atau membreakdown apa-apa saja yang tertulis di dalam Imamat 19 ini. Yang pertama adalah kita harus menghormati orang tua kita, saudaraku, baik itu ibu dan bapak kita. Sebagai orang tua kita, dialah keterwakilan tentunya Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini, saudaraku, karena lewat orang tua tidak ada orang tua yang mendidik anaknya untuk sesuatu hal yang tidak baik, saudaraku. Dan di sini dikatakan kita harus menghormatinya, dan tentu bentuk penghormatinya adalah kita mengikuti apa yang orang tua arahkan di dalam kita, dan apa yang ditegur kita harus melakukan perubahan, saudaraku. Kita jangan anak-anak atau yang lebih muda, kita jangan mengeraskan hati kita, saudaraku. Jangan menganggap bahwa kita sebagai anak menutup hati, mengeraskan apa yang disampaikan orang tua. Kita harus dengar-dengar apa yang orang tua katakan, karena ini adalah dafar atau firman Bapa Yahweh. Yang kedua adalah tentang menguduskan kembali. Tentang orang tua ini juga tertuang, saudaraku, tentunya di dalam 10 perintah Elohim, dalam perintah yang kelima, saudaraku, tentang kita menghormati orang tua. Kemudian yang kedua yaitu tentang menguduskan sabat-sabat Bapa Yahweh, saudaraku, yang sudah menentukan tentang sabat-sabatnya. Bapa Yahweh tetap konsisten tentang sabat ini, saudaraku, karena sesungguhnya dengan kita melakukan dan menguduskan hari sabat inilah kita menyatakan kebesaran dan keagungan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Dan lewat sabat ini merupakan tanda yang diberikan antara kita dan Bapa Yahweh. Ada sabat-sabat berarti tentang sabat mingguan, yaitu yang jatuh pada hari Sabtu, dan juga berbicara tentang 7 hari raya, itu termasuk sabat-sabat yang dimaksud sabat besar. Ada raya Pesak atau Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, kemudian hari raya turunnya Torah, kemudian hari raya peniupan nafiri, hari raya pendamaian, dan juga hari raya Sukot Tabernakel, saudaraku. Dan inilah yang disebut dengan sabat-sabatku yang harus dikuduskan. Selanjutnya tentang sabat ini juga tertulis nantinya, saudara, dalam 10 perintah Elohim pada perintah yang keempat tentang kuduskanlah hari sabatku. Dan yang ketiga yaitu tentang kita tidak boleh berpaling kepada ilah-ilah lain, saudaraku, kepada ilah-ilah lain. Ini juga dinyatakan di dalam kitab Imamat 19 ini, saudaraku, Imamat 19 ayat 4. Kita jangan keluar, saudaraku. Kita sudah mengerti kebenaran bahwa yang kita sembah itu namanya adalah Elohim Yahweh, saudaraku. Karena inilah Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, yang disembah oleh bangsa Israel dan leluhur-leluhurnya, yang tentunya memberikan begitu mukjizat yang luar biasa, kebesaran yang luar biasa. Inilah Elohim kita yang menciptakan seluruh alam semesta, menciptakan dan isinya dengan otoritas Bapa Yahweh lah namanya. Di luar dari itu, Bapa Yahweh tidak menghendaki untuk kita datang untuk berpaling dalam penyembahan kita, dalam ibadah kita, dalam pujian kita, dalam doa-doa kita. Kita tidak boleh memanggilnya, saudaraku, memalingkan kita dari iman kita yang kita sembah.
Ini juga merujuk nantinya saudaraku di dalam 10 perintah Elohim, dalam perintah yang pertama saudaraku, tentang tidak ada boleh ilah-ilah lain dalam bentuk apapun. Saudaraku, inilah renungan kita, begitu konsistensinya Bapa Yahweh tentang ketetapan dan perintah-perintahnya. Bahkan selalu sering terdapat di dalam firman yang diulang-ulang terus saudaraku, tentang apa yang Bapa Yahweh perintahkan untuk bangsa Israel dan tentunya kita sebagai bangsa-bangsa lain untuk melakukannya. Amin. Saudaraku, sukses besar buat kita. Kita terus merenungkan dan mengikuti renungan Torah ini saudaraku, sehingga kita dapat terus dibangun saudaraku tentang perintah dan ketetapan untuk kita berjuang taat dan setia kepada Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa kepada saudaraku dan kita semua, Bapa yang memberkati dan melindungi, memberkati kita semua. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini saudaraku, saya berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan melakukan perintah-perintah dan ketetapannya, kita tidak dipermalukan saudaraku. Saya berdoa yang sakit juga akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang terbelenggu akan dibebaskan, yang berpikir dan menganggap tidak ada jalan keluar, datanglah kepada Bapa Yahweh. Bapa yang akan bukakan jalan dan ada jalan keluar. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.